Guys, ini dia strategi daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia, iaitu Prabowo Subianto, apabila Indonesia terlibat dengan Perang Dunia Ketiga. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menonton ataupun yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video dia, wow, ini dia strategi Prabowo jika Indonesia terlibat dengan Perang Dunia Ketiga. Durasi video ini dalam 5 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit huraian mengenai judul video kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Okay guys, apa yang dikatakan strategi daripada Prabowo apabila Indonesia terlibat dengan Perang Dunia Ketiga? Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Ya, Sahabat tanggal Bagi-Bagi, 16 guys. Indonesia memang menduduki peringkat ke-16 militer terkuat di dunia. Namun dari situ pasti kalian bertanya-tanya, apakah kekuatan militer Indonesia mumpuni untuk menghadapi ancaman atau mungkin jika terjadi perang? Sebagai seorang realis, Menhan Prabowo ingin kita selalu waspada akan ancaman keamanan yang bisa saja menyerang negara Indonesia. Di sisi lain, ia pun khawatir dengan pertahanan negara kita. Ini bukan karena militer kita lemah, namun Indonesia harus memiliki alutsista yang mumpuni agar dapat menangkis serangan musuh. Sobat Bagi-Bagi, itu artinya Indonesia harus diperkuat, walaupun masih betul, jauh guys. dari ancaman. Namun kita tetap harus sedia payung sebelum hujan bos. Nah dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa pertahanan kita mesti diperkuat? Ancaman macam apakah yang menghantui Indonesia? Serta siapa negara yang berani menyerang NKRI? Memang benar sampai detik ini belum diketahui pasti ancaman besar apa yang akan menghantui Indonesia. Namun sebagai seorang yang sudah bertahun-tahun lamanya berkecimpung di dunia militer, tentu sangat wajar jika Menhan Prabowo khawatir dengan masa depan keamanan nasional bangsa, apalagi di tengah situasi global yang cukup panas saat ini. Meskipun Indonesia sedang tidak berada dalam ancaman negara lain, tapi banyak konflik sedang terjadi yang bisa saja berdampak pada keamanan negara kita. Sobat sekalian, seperti diketahui, banyak konflik bertebaran di sana-sini, terlebih konflik LCS yang memang begitu dekat dengan Indonesia sekaligus membahayakan bangsa ini. Dengan begini, kita tidak bisa menjamin bahwa negara kita akan terus damai, bisa saja kan kita diserang lebih dulu. Jadi itulah mengapa membangun pertahanan dan keamanan nasional begitu penting bos. Dan artinya, membangun kekuatan militer tidak harus menunggu ancaman, namun ketika ada uang, langsung saja belikan. Itulah yang namanya antisipasi sebenarnya. Ya meskipun Perang Dunia Ketiga saat ini mungkin masih terdengar seperti sebuah fiksi, tapi di masa depan siapa yang bisa menjamin perang itu tak akan terjadi. Karena itulah, Prabowo mendorong Indonesia untuk siaga terhadap ancaman, apalagi di masa depan, perang bukan hanya bermodal senjata AK-47, melainkan senjata pemusnah massal yang dipakai. Sahabat Bagi-Bagi, Menhan Prabowo yang memang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan, sangat mendukung dan tidak akan membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapapun, menurutnya Indonesia harus kuat agar tidak diejek oleh asing. Jadi pada intinya, dengan anggaran sedikit atau besar pun, Indonesia mesti memperkuat pertahanannya di segala matra bos. Dan yang tak kalah penting, beliau juga mengungkap bahwa kita harus melihat sebesar apa peranan negara ini di pentas internasional. Yang artinya kita belajar untuk mengetahui nasib bangsa ini ke depannya. Sebab ke depan jika skenario Perang Dunia Ketiga tiba-tiba melanda bukan rahasia lagi jika banyak yang tiba-tiba menjadi lawan dan mungkin menjadi kawan.
Satu lagi, Indonesia mungkin kedepannya bisa membangun pabrik suku cadang alutsista dan amunisi untuk mendukung alutsista yang dimiliki, karena akan sangat percuma jika kita memiliki alutsista canggih namun tidak memiliki suku cadang dan tidak dirawat dengan baik kan? Oke, bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk masa depan? Silahkan berikan tanggapan di bawah. Ya betul lah guys. Kalau kita Wassalam. tengok sekarang ni kalau peperangan ni akan berlaku bermacam bentuk. Kalau kita tengok perang cyber pun sebenarnya merupakan satu peperangan, tetapi cuma kita tidak nampak. Dia berada di alam maya. Kalau kita tengok banyak betul negara-negara sekarang yang telah melakukan peperangan secara senyap, iaitu melalui inilah perang cyber. Itu satu hal. Kalau kita tengok sekarang, kalau contoh macam China ingin melebarkan kekuasaan dia, begitu juga dengan Amerika Syarikat ingin memperluaskan wilayah dia. Lepas tu Amerika Syarikat ni buatlah satuan. Dia create satu sistem dengan Australia, dengan pihak Inggeris, itu Amerika Syarikat. Dan China pula ingin meluaskan jajahan dia. Kita nampaklah seperti China ingin mengambil balik Taiwan. Sebab kalau kita tengok Taiwan sebelum ni memang terasing dengan China. Dan Taiwan juga sekarang ni mempunyai satu pertahanan yang kuat guys. Pasal itulah kenapa China ingin mengambil balik Taiwan. Dan paling ketara ni sekarang kita dapat nampak China dengan Amerika Syarikat. Guys, kalau kita tengok setiap menteri pertahanan di Indonesia ini, mereka mempunyai satu sistem pertahanan untuk menghadapi musuh apabila bila masa saja. Dan kalau kita tengok menteri-menteri pertahanan di dunia ini, mereka sebenarnya sudah bersiap sedia untuk menerima apa-apa ancaman anytime. Mustahil setiap pertahanan-pertahanan di dunia ini mereka tidak mempunyai strategi sekiranya diserang. Dan kalau kita tengok kepada Kementerian Pertahanan di Indonesia, khususnya Prabowo Subianto, di mana beliau kalau kita tengok sejak dulu lagi sebelum menjadi menteri, sebelum ini adalah bertugas sebagai TNI di Indonesia dan telah diangkat menjadi menteri, dan pada masa kini memegang sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia. Tidak mustahil beliau mempunyai satu strategi pertahanan ataupun serangan di Indonesia sekiranya berlaku Perang Dunia Ketiga. Dan sebab itulah kalau kita tengok pada sekarang ini, di mana Menteri Pertahanan di Indonesia telah pun membuat satu senarai pembelian alutsista yang canggih daripada negara-negara yang besar di luar sana. Dan kalau kita tengok banyak sekali keahlian-keahlian baru di dalam TNI di Indonesia. Sebenarnya kalau kita tengok bilangan masyarakat di Indonesia ini memang cukup ramai guys. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang mempunyai kapasiti per kapita penduduk yang cukup ramai. Dan apabila semakin ramai yang join ketenteraan di Indonesia dan semakin banyak alutsista ataupun armada dalam pertahanan maupun serangan di Indonesia, jadi sedikit sebanyak, bukan lagi sedikit sebanyak guys, memang dapat memberi sepenuhnya kekuatan ataupun power untuk pertahanan di Indonesia. Dan dapat menunjukkan yang Indonesia ini merupakan satu negara yang besar di dalam dunia ketenteraan. Dan kalau kita tengok di dalam defense world di dunia ini, Indonesia sekarang ni mendapat tangga ke-16. Dan tidak mustahil beberapa tahun akan datang pasti kedudukan Indonesia akan meningkat, kemungkinan di bawah 10 ranking kekuatan ketenteraan di dunia. Dan apa-apa pun kita mendoakan agar Indonesia dapat mempertingkatkan lagi daripada segi pertahanan dan juga serangan di Indonesia. Apa-apa pun kita sama-samalah kita berdoa guys, untuk kita memohon kesejahteraan untuk kita semua dan terhindar daripada segala malapetaka, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita untuk melindungi negara kita yang kita sayangi ini. Walaupun sekuat macam mana pun alutsista ataupun sekuat macam mana pun ketenteraan yang kita ada, kalau Allah tidak bersama dengan kita, nescaya kita akan binasa guys.
Pendek kata, kalau kita tengok seperti Israel, kuat macam mana sekalipun pasti akan tumbang. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Apa-apa pun guys, kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.